Assalamualaikum, halo semuanya, saya Imas Permatasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 golongan 3 Kemendikbudristek dari Angkatan 2 Kelompok 4 Unit Kerja di Politeknik Negeri Sriwijaya. Melalui video ini, saya akan sedikit menjelaskan pada Anda mengenai manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan secara dinamis dan tidak pasti. Demikian pula bagi birokrasi pemerintahan yang seiring perkembangan zaman harus dapat bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Terlebih bila kita menghubungkan transformasi ini dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, memanajemen inovasi dan mengelola risiko, serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan integritas. ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan, bukan soal akademis karena kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN tentu telah mengalami saringan yang ketat. Lantas, apa yang dimaksud dengan kebutuhan akan ASN yang smart? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya tersebut, setiap pegawai diharapkan memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Digital talent adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan juga keterampilan dalam menguasai teknologi digital. Contoh umum yakni yang dibutuhkan oleh institusi yaitu UX UI designer, digital marketer, website developer, apps developer, dan juga sejenisnya. Kemudian ada pula yang disebut sebagai leadership atau digital leadership, yakni kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi khususnya aset digital untuk mencapai tujuan institusi. Sehingga sebagai ASN yang harus menerapkan core value berakhlak, kita juga diharapkan untuk cakap akan literasi digital. ASN tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh ASN berakhlak. Kompetensi ini tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya penggunaan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety merupakan kerangka kerja literasi digital yang digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kemudian kita lihat yang pertama, digital skill ini diukur melalui kemampuan kita dalam menggunakan hardware dan software, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan kemampuan untuk dapat membangun digitalisasi kebudayaan, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komputerisasi. Digital ethics dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat menggunakan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari dan paham akan prinsip etika yang menjadi ujung tombak self-control dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital agar media digital dapat dimanfaatkan secara positif.
Dan yang terakhir, digital safety, yang artinya paham dan sadar untuk melindungi data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bersama-sama memahami bagaimana cara mengelola ASN agar tercapai ASN yang profesional, memiliki core value berakhlak, beretika dalam profesinya, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang baik, hendaknya tidak hanya paham akan hak-hak ASN, namun paham akan fungsi dan tugas ASN dalam melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta dapat mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN yang baik harus selalu menjaga kode etik sebagai ASN agar kehormatan dan martabat ASN dapat terjaga, di mana kode etik sebagai ASN adalah dapat melaksanakan tugas secara jujur, penuh integritas, dan bertanggung jawab, dapat melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dapat melayani dengan penuh hormat, sopan, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, melaksanakan tugas sesuai arahan atasan, tanpa bertentangan dengan hukum, ketentuan perundang-undangan, dan etika yang berlaku, tidak menyalahgunakan informasi, memberikan informasi secara benar, menjaga agar tidak terjadi konflik, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi ASN, serta selalu menjaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam menjalankan tugas. Sekian penjelasan dari saya melalui video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.